Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Kutukan calon pengantin. Cinta Romi dan Yuli diuji takdir. Setelah kecelakaan tragis, Romi berjuang untuk merelakan. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Romi dan Yuli telah menjalani hubungan yang penuh cinta dan kebahagiaan selama 3 tahun. Mereka berdua merasa bahwa ini adalah masa-masa terbaik dalam hidup mereka. Setiap momen yang dihabiskan bersama terasa istimewa, dan mereka selalu berusaha mendukung satu sama lain dalam segala hal. Kepercayaan dan cinta yang mereka bangun membuat keduanya merasa bahwa mereka siap untuk membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Romi adalah seorang pria yang sederhana, penuh perhatian, dan sangat mencintai Yuli. Dia bekerja sebagai seorang desainer grafis dan sering menghabiskan waktu di kafe-kafe sambil mencari inspirasi. Sementara itu, Yuli adalah seorang wanita yang ceria, cerdas, dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan besar dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupannya. Namun, meskipun hubungan mereka tampak sempurna, masalah mulai muncul ketika keduanya mulai berbicara tentang masa depan mereka. Yuli merasa bahwa sudah saatnya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Begitu pula dengan Romi, yang sudah siap memberikan komitmen yang lebih dalam hubungan mereka. Mereka berbicara dengan antusias tentang pernikahan, memilih tempat pernikahan impian, bahkan mulai berbicara tentang nama-nama anak yang ingin mereka miliki kelak. Namun, di tengah kebahagiaan itu, datanglah kabar yang membuat keduanya terkejut. Orang tua Yuli, yang selama ini mereka anggap mendukung hubungan mereka, ternyata menentang niat mereka untuk menikah. Orang tua Yuli, yang sangat memegang teguh adat dan tradisi, mengungkapkan bahwa ada hal yang menghalangi pernikahan mereka. Mereka menjelaskan bahwa weton kelahiran Romi dan Yuli tidak cocok, dan hal itu bisa membawa malapetaka jika mereka melanjutkan hubungan ini. Romi dan Yuli tidak pernah mengira bahwa sesuatu yang mereka anggap sepele seperti tanggal kelahiran bisa menjadi alasan penolakan pernikahan mereka. Mereka merasa bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Mereka mencoba untuk menjelaskan bahwa cinta mereka jauh lebih penting daripada kepercayaan tradisional, namun orang tua Yuli tetap bersikeras dengan pendapat mereka. Yuli merasa terjepit antara cinta pada Romi dan rasa hormat pada orang tuanya yang sangat dihormatinya. Malam itu, Romi dan Yuli duduk berdua di taman, berusaha mencari jalan tengah. Aku nggak tahu harus gimana, Rom. Aku cinta kamu, tapi aku juga nggak bisa melawan orang tua, kata Yuli dengan suara pelan, mencoba menahan air mata. Romi menggenggam tangannya erat. Aku juga nggak tahu, Yul. Tapi aku yakin kita bisa menghadapi ini bersama, kita nggak akan menyerah begitu saja. Keduanya menghabiskan malam itu dalam kebingungan, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka saling berjanji untuk mencari cara agar bisa tetap bersama, meskipun tantangan di depan terlihat semakin berat. Tapi, tak ada yang tahu bahwa perjalanan cinta mereka akan diuji lebih keras lagi daripada yang mereka bayangkan. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan orang tua Yuli, suasana di rumah Yuli terasa semakin mencekam. Malam itu, Yuli pulang dengan wajah yang cemas. Dia berjalan perlahan menuju ruang tamu, tempat orang tuanya biasanya duduk setelah makan malam. Romi sudah menunggu di luar, di sebuah taman kecil dekat rumah Yuli, dengan perasaan yang tak kalah berat. Orang tua Yuli, terutama ibunya, sangat menjaga tradisi dan keyakinan yang sudah turun-temurun. Bagi mereka, aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mereka sangat menghargai perhitungan waktu dan tanggal, terutama yang berkaitan dengan weton, yaitu perhitungan hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa. Yuli tahu betul betapa pentingnya itu bagi orang tuanya. Namun, ketika orang tua Yuli mengungkapkan bahwa hubungan mereka tidak mendapat restu karena weton yang tidak cocok, perasaan Yuli pun semakin terombang-ambing. Yuli memutuskan untuk bercerita panjang lebar kepada Romi tentang apa yang baru saja dia dengar. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang selalu menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka berdua.
Yuli menceritakan dengan detail apa yang terjadi di rumahnya semalam. "Romy, kamu nggak akan percaya orang tua aku bilang, hubungan kita nggak boleh dilanjutkan karena weton kita nggak cocok. Mereka percaya kalau kita tetap bersama, itu bisa membawa bencana bagi kita," ujar Yuli dengan suara yang hampir tidak terdengar. Romy terlihat bingung dan terkejut, tetapi dia berusaha tenang. Romy, yang sangat mencintai Yuli, mencoba mencari jalan tengah. "Tapi Yul, kita kan sudah bersama selama ini tanpa ada masalah. Cinta kita ini kan yang terpenting. Apa benar weton kelahiran itu bisa mempengaruhi hidup kita?" tanyanya, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Yuli mengangguk perlahan. "Aku tahu, Romy, aku juga nggak percaya dengan semua itu. Tapi mereka sangat meyakini hal itu. Ibu selalu bilang kalau tanggal kelahiran itu adalah petunjuk hidup kita, dan kalau nggak cocok bisa mendatangkan malapetaka. Mereka khawatir kita bakal mengalami hal-hal buruk kalau tetap melanjutkan hubungan ini." Romy terdiam sejenak, mencerna kata-kata Yuli. Semua yang disampaikannya terasa begitu berat untuk diterima. "Jadi, mereka benar-benar menolak hubungan kita hanya karena weton?" tanya Romy, mencoba memahami. "Ya, mereka bilang kita nggak bisa melawan takdir. Kalau aku terus bersama kamu, katanya itu akan mengundang masalah di masa depan," jawab Yuli, suaranya semakin parau, seperti menahan beban yang begitu besar. Pikiran Romy pun mulai kacau. Dia tak pernah menduga bahwa sebuah hal yang tampaknya begitu sepele, hari kelahiran, bisa menghalangi kebahagiaan mereka. Namun, meskipun merasa bingung dan tidak paham dengan kepercayaan orang tua Yuli, Romy berusaha meyakinkan diri bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. "Aku tahu ini berat, Yul. Tapi aku yakin kita bisa melewati ini. Kita bisa buktikan kalau cinta kita lebih kuat dari apapun," kata Romy dengan penuh keyakinan, meski hatinya sedikit goyah. Yuli menatap Romy dengan mata penuh harapan, namun juga penuh kekhawatiran. "Aku ingin percaya, Rom. Tapi aku juga nggak bisa mengabaikan orang tuaku. Mereka sudah membesarkan aku dengan semua keyakinan itu. Aku nggak tahu harus bagaimana." Dalam keheningan yang panjang itu, keduanya saling menatap, masing-masing merenungkan apa yang bisa mereka lakukan. Yuli merasa bimbang, terjepit di antara cinta dan kewajiban kepada orang tua. Romy, di sisi lain, merasa frustrasi. Dia ingin menghabiskan hidup bersama Yuli, namun dihadapkan pada kenyataan bahwa orang tua Yuli menentang hubungan mereka hanya karena hal yang dianggap tak terhindarkan dalam kepercayaan mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat diam, Romy berkata dengan penuh tekad, "Yul, kalau memang ini takdir kita, aku nggak akan menyerah begitu saja. Aku cinta kamu. Kita akan cari cara untuk menjelaskan ini ke orang tuamu. Aku nggak ingin kita berpisah hanya karena hal yang nggak masuk akal ini." Yuli menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi bagaimana kalau orang tua aku tetap nggak bisa menerima? Aku nggak mau mereka kecewa padaku," jawab Yuli dengan suara yang hampir pecah. Romy menggenggam tangan Yuli dengan lembut. "Kita akan cari jalan keluarnya bersama, Yul. Aku nggak akan biarkan cinta kita hilang begitu saja hanya karena sebuah takdir yang belum pasti. Kita harus berjuang bersama-sama." Meskipun Yuli merasa ragu, dia mulai merasakan kekuatan dalam kata-kata Romy. Cinta mereka memang kuat, dan meskipun menghadapi penolakan yang begitu keras, mereka berdua merasa ada harapan. Namun, di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa ujian yang akan datang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Tapi mereka tidak akan menyerah, setidaknya tidak tanpa berjuang. Pulang malam itu, Yuli merasa sedikit lebih tenang, meskipun beban berat masih menghimpit hatinya. Sementara itu, Romy tetap penuh harapan. Mungkin mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi semua ini bersama. Malam itu, suasana di rumah Yuli terasa lebih sunyi daripada biasanya. Yuli duduk di ruang tamu, menatap langit malam yang terlihat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bintang yang redup. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan kebingungannya.
Apakah benar mereka harus mengalah pada tradisi yang diyakini oleh orang tuanya? Ataukah mereka harus mengikuti kata hati dan tetap melanjutkan hubungan ini meskipun segala rintangan menghadang? Romy, yang sudah tak sabar menunggu di luar, akhirnya memutuskan untuk datang menemuinya. Dia tahu bahwa saat ini Yuli sedang berada dalam dilema besar. Meski hatinya sedikit gundah, Romy berusaha untuk tetap tegar, ingin memberi dukungan penuh pada Yuli. Setelah beberapa detik mengetuk pintu, Yuli membuka pintu dengan wajah yang terlihat lelah, namun ada sebuah harapan di matanya saat melihat Romy. Romy? Yuli memanggil nama Romy dengan suara yang lemah, seolah ada banyak yang ingin dia katakan, namun tak tahu harus mulai dari mana. Romy tersenyum lembut dan memeluknya, mencoba memberi ketenangan. Aku tahu kamu lagi bingung, Yul. Tapi ingat, kita nggak sendiri. Kita selalu ada satu sama lain. Mereka duduk di ruang tamu, meminum teh hangat yang disajikan Yuli sebelumnya. Dalam keheningan yang panjang, Yuli mulai membuka pembicaraan. Aku merasa seperti terjepit, Rom. Aku sangat mencintaimu, tapi di sisi lain, aku nggak bisa mengabaikan orang tuaku. Mereka sudah memberi aku segalanya, dan aku takut kalau aku menentang mereka, aku akan kehilangan mereka, kata Yuli, suaranya terdengar penuh kebimbangan. Romy mengangguk memahami, namun ia tak bisa menghilangkan rasa cemas yang mulai muncul. Aku juga paham, Yul. Tapi kita harus ingat, hidup kita bukan hanya tentang menjaga perasaan orang lain. Kita juga punya hak untuk bahagia, untuk memilih jalan kita sendiri, jawab Romy dengan nada serius. Yuli menundukkan kepalanya, merasa tersentuh dengan kata-kata Romy, namun rasa takutnya terhadap kemungkinan kehilangan orang tuanya lebih besar. Aku nggak tahu apakah aku bisa melakukan itu, Rom. Aku nggak bisa membayangkan kalau mereka marah besar padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar bingung. Romy, dengan sabar, memegang tangan Yuli. Kamu nggak sendirian dalam hal ini, Yul. Kita sudah bersama selama 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu, kita sudah melalui banyak hal bersama. Cinta kita bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang menghadapi kesulitan bersama. Kalau kita berhenti di sini hanya karena hal seperti ini, kita nggak akan pernah tahu apakah kita bisa terus maju atau enggak. Yuli terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja diucapkan Romy. Dia merasakan betapa tulusnya Romy dalam memberikan dukungan. Terkadang, ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, kita memang membutuhkan seseorang yang bisa memberi kita kekuatan. Dan kali ini, Romy adalah orang itu. Yuli menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tahu aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Aku harus membuat keputusan, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk kita berdua. Romy tersenyum dan mengangguk. Aku nggak pernah ragu sama kamu, Yul. Aku tahu kamu akan memilih yang terbaik untuk kita berdua. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Yuli menatap Romy dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu, meskipun apa yang akan dia pilih tak mudah, Romy akan selalu ada di sampingnya. Tapi aku nggak bisa langsung bilang ke orang tuaku, Rom. Mereka akan kecewa sekali. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya, ujar Yuli dengan suara pelan. Romy mengerti betul apa yang dimaksud Yuli. Memang tidak mudah untuk menghadapi orang tua, apalagi ketika mereka sangat menjunjung tinggi tradisi dan keyakinan yang sudah ada sejak lama. Namun, Romy merasa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Aku paham, Yul. Ambil waktu seberapa lama yang kamu butuhkan. Yang penting, kita akan bicarakan ini dengan kepala dingin. Jangan terburu-buru. Semua keputusan besar memang butuh waktu. Keputusan Yuli untuk tidak terburu-buru memberikan jawaban langsung kepada orang tuanya adalah langkah pertama yang penuh pertimbangan. Namun, semakin malam, semakin ia merasa bahwa keputusan untuk melanjutkan hubungan ini bukan hanya soal perasaan pribadi, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Yuli merasa bahwa jika ia terus hidup dalam ketakutan, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Keesokan harinya,
Yuli memutuskan untuk mengajak Romy ke sebuah tempat yang selama ini menjadi tempat favorit mereka berdua. Sebuah taman kecil yang terletak di pinggiran kota. Di sana, mereka sering berjalan-jalan santai, bercakap-cakap, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan. Taman ini terasa seperti rumah bagi mereka, tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa ada tekanan dari dunia luar. Saat mereka duduk di bangku taman, Yuli memandang Romy dengan serius. "Aku sudah memutuskan, Rom. Aku akan berbicara dengan orang tuaku. Aku akan jelaskan semuanya, meskipun aku tahu itu nggak akan mudah. Tapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan," kata Yuli dengan suara mantap. Romy tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Aku bangga sama kamu, Yul. Itu keputusan yang tepat. Kita akan hadapi ini bersama." Hari itu, meskipun langit mendung, hati mereka berdua terasa lebih terang. Keputusan Yuli untuk menghadapi orang tuanya dengan kepala tegak bukanlah keputusan yang mudah, tapi itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan mereka berdua. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya mereka sudah memutuskan untuk menghadapinya bersama, dengan keberanian yang teguh di dalam hati. Pagi itu, seperti biasanya, Yuli bangun lebih awal dari Romy. Sejak beberapa hari terakhir, dia merasa ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Di kantor, pekerjaan semakin padat, sementara dalam kehidupannya pribadi, ada banyak keputusan besar yang harus dibuat. Meskipun hatinya masih ragu-ragu tentang apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka, Yuli merasa semangatnya tetap tinggi. Keputusan untuk berbicara dengan orang tuanya tentang Romy sudah diambil, dan dia berencana melakukannya dalam waktu dekat. Namun, hari itu, takdir berkata lain. Setelah sarapan cepat dan bergegas keluar, Yuli memberi ciuman selamat tinggal kepada ibunya. "Aku pergi dulu, Bu, semoga hari ini lancar," ucapnya sambil tersenyum. Ibunya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya di rumah hanya membalas dengan anggukan, tidak menyadari apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Perjalanan Yuli menuju kantor biasanya cukup lancar. Dia mengemudi mobilnya sendiri, menikmati ketenangan pagi, meskipun pikirannya tidak sepenuhnya bisa fokus. Setiap kali ia melirik ke arah ponselnya, ada pesan singkat dari Romy yang membuat hatinya lebih tenang. Mereka memang sering berkomunikasi setiap pagi, meskipun hanya sekedar pesan singkat untuk saling mengingatkan tentang jadwal masing-masing. Namun, hari itu berbeda. Ketika Yuli melintas di sebuah persimpangan besar yang cukup ramai, sebuah truk besar tiba-tiba melintas dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Yuli, yang sedang melaju dengan kecepatan sedang, terkejut dan berusaha menghindar. Dalam hitungan detik, truk tersebut tergelincir, menabrak mobil Yuli dengan keras. Suara benturan yang sangat keras mengguncang tubuhnya, dan seketika itu pula dunia terasa berhenti berputar. Semuanya gelap. Tubuh Yuli terhimpit di dalam mobil, dan dia merasa kesulitan untuk bernapas. Namun, ada satu hal yang masih bisa dia rasakan. Rasa sakit yang begitu menusuk. Rasa takut mulai menyelimuti hatinya, tetapi dalam keadaan yang semakin lemah, ia bisa mendengar suara berisik dari luar, orang-orang berteriak, dan sirene ambulans yang semakin mendekat. Yuli tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk, yang ia tahu hanya satu, dia merasa sangat lemah. Di tempat kejadian, beberapa pengendara lain langsung berhenti untuk memberikan pertolongan. Ada yang menelepon ambulans, ada yang mencoba menenangkan Yuli yang masih terperangkap dalam mobilnya. Namun, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang sulit dipercaya. Truk besar itu menabrak mobil Yuli dengan keras, membuat kendaraan Yuli ringsek parah di bagian depan. Di sisi lain kota, Romy sedang duduk di kafe yang sama tempat mereka bertemu beberapa hari lalu, menyelesaikan pekerjaan desainnya sambil menunggu kabar dari Yuli. Namun, kabar yang datang bukanlah kabar yang dia harapkan. Ponselnya bergetar, dan begitu dia melihat layar, darahnya serasa beku. Itu adalah pesan singkat dari Yuli yang hanya bertuliskan satu kalimat, "Aku kecelakaan." Tanpa berpikir panjang, Romy langsung berlari keluar dari kafe,
bergegas menuju rumah sakit tempat Yuli dibawa. Setibanya di rumah sakit, suasana sangat kacau. Orang-orang berlarian ke sana kemari, dan bau antiseptik memenuhi udara. Romi langsung menuju meja resepsionis, mencoba mencari tahu di mana Yuli dirawat. Ketika petugas rumah sakit memberitahunya bahwa Yuli sudah berada di ruang gawat darurat, jantung Romi hampir berhenti. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa cemasnya perasaannya saat itu. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, dokter akhirnya keluar dari ruang gawat darurat. Romi langsung menghampiri dokter itu dengan wajah penuh harap, namun terbayang jelas rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Dokter, bagaimana keadaan Yuli? Apa dia baik-baik saja?" tanya Romi dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dokter itu menatap Romi dengan ekspresi serius, lalu menggelengkan kepala pelan. Keadaannya sangat kritis. Yuli mengalami cedera parah di bagian kepala dan dada. Kami sudah melakukan tindakan medis secepat mungkin, namun kondisinya masih sangat tidak stabil. Kami perlu memonitor dia dalam beberapa jam ke depan, jawab dokter tersebut. Romi merasa tubuhnya lemas, dunia seperti terbalik. Setiap kata yang keluar dari mulut dokter itu terasa menusuk, dan dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Bagaimana bisa Yuli, yang selama ini sehat dan ceria, tiba-tiba berada dalam keadaan seperti ini? Romi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berjalan cepat menuju ruang gawat darurat, meskipun petugas rumah sakit mencoba menghentikannya. "Maaf, Anda tidak bisa masuk sekarang. Harap tunggu di luar," kata seorang perawat yang tampaknya sangat sibuk. Tapi Romi sudah tidak peduli lagi. Dalam kebingungannya, dia hanya ingin berada dekat dengan Yuli, ingin memegang tangannya, dan memastikan bahwa dia masih hidup. Romi duduk di ruang tunggu, terus memandangi pintu ruang gawat darurat dengan penuh harap. Waktu berjalan begitu lambat, setiap detik terasa begitu panjang. Dia merasa cemas, tertekan, dan bingung. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jika Yuli tidak bisa bertahan? Setelah beberapa jam yang begitu menegangkan, dokter kembali keluar. Kali ini, wajah dokter itu lebih tenang, meskipun masih ada kelelahan yang terlihat. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Kondisi Yuli stabil untuk saat ini, namun dia masih harus berada di ruang perawatan intensif untuk beberapa waktu ke depan," ujar dokter itu. Romi menghela napas panjang, meskipun rasa lega baru sedikit mengalir. "Terima kasih, dokter. Saya akan menunggu di sini." Setelah dokter pergi, Romi melangkah menuju ruang perawatan intensif. Saat melihat Yuli terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan alat medis yang terpasang di tubuhnya, hatinya terasa hancur. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap memberi Romi harapan. Yuli masih hidup, dan dia akan berjuang untuk pulih. Romi meraih tangan Yuli yang terkulai lemah, memegangnya dengan lembut. "Aku akan selalu ada di sini, Yul. Kamu gak akan pernah sendirian," bisiknya, meski matanya mulai berkaca-kaca. Di saat itu, Romi merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Cinta mereka yang selama ini penuh kebahagiaan, tiba-tiba diuji dengan cara yang sangat berat. Namun, di tengah kesulitan ini, Romi berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan berjuang bersama Yuli, tidak peduli apapun yang terjadi. Karena baginya, tidak ada yang lebih penting dari memastikan Yuli kembali pulih dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka bersama. Hari-hari berlalu setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Yuli. Romi masih terjaga di sisi tempat tidur rumah sakit, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Namun kenyataannya tidak berubah. Yuli telah meninggalkan kekosongan yang dalam di hatinya. Begitu banyak kenangan indah yang mereka buat bersama, dan kini semuanya terasa begitu hampa. Romi merasa dunia seakan berhenti berputar, hatinya hancur, dan ada kesedihan yang sangat dalam yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah pemakaman Yuli, hidup Romi semakin gelap. Dia kembali ke rumahnya, namun rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap sudut mengingatkannya pada Yuli. Foto-foto mereka bersama di meja, gaun pengantin yang mereka pilih bersama di lemari,
dan barang-barang kecil yang selalu ada di sekitar Yuli. Setiap hal yang ia lihat, ia rasakan seolah Yuli masih ada di sana, namun kenyataannya, Yuli sudah pergi. Romy berusaha melanjutkan hidupnya, tetapi semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin banyak kenangan yang kembali menghantuinya. Setiap malam, ketika dia menutup mata, ada wajah Yuli yang muncul dalam mimpinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mimpi itu terasa sangat nyata, lebih nyata dari yang seharusnya. Yuli dalam mimpi itu tersenyum padanya, berbicara padanya, tetapi begitu Romy mencoba untuk meraihnya, Yuli menghilang, hanya meninggalkan ruang kosong yang begitu menyakitkan. Suatu malam, setelah beberapa minggu Yuli dimakamkan, Romy terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang sangat gelisah. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi, dan dia merasa ada sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Keheningan malam terasa semakin berat, dan Romy tidak bisa tidur kembali. Ia keluar dari kamar tidurnya, berjalan menuju ruang tamu. Suasana rumah yang biasanya sunyi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat Romy melangkah ke ruang tamu, dia merasa ada yang tidak beres. Cahaya lampu yang remang-remang membuat bayangan di dinding tampak aneh, seolah ada yang mengamati. Romy menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir perasaan takut yang mulai menghampiri. Ini hanya perasaan saja, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Namun, saat dia melangkah lebih jauh ke ruang tengah, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak. Di sudut ruangan, di dekat jendela, tampak bayangan samar yang tampaknya tengah berdiri. Romy berhenti sejenak, berusaha melihat dengan lebih jelas. Bayangan itu semakin tampak nyata, dan saat itulah dia menyadari, bayangan itu mirip dengan Yuli. Jantung Romy berdegup kencang. "Yul," panggilnya dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Romy merasa tubuhnya dingin, dan kaki-kakinya terasa lemas. Dia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Tak bisa bergerak. Lalu, bayangan itu mulai bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Romy yang terkejut mundur selangkah, namun langkahnya terhenti ketika bayangan itu berhenti tepat di depannya. Dengan mata yang terbuka lebar, Romy menatap wajah itu dengan rasa takut yang tak bisa diungkapkan. Bayangan itu Yuli, atau lebih tepatnya, sosok yang sangat mirip dengan Yuli, meskipun wajahnya tampak buram, seolah-olah kabur di tepinya. "Romy." Suara Yuli terdengar pelan, namun sangat jelas di telinganya. Suara itu terdengar begitu nyata, namun juga begitu jauh, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. "Aku tidak bisa pergi," suara itu melanjutkan, terdengar lemah dan penuh kesedihan. Romy merasa hatinya dipenuhi campuran emosi, terkejut, takut, dan tak percaya. "Yul, ini tidak mungkin. Kamu sudah pergi. Kamu sudah meninggal," ucapnya dengan suara serak, berusaha menahan tangis yang sudah lama tertahan. Namun, sosok itu hanya menggelengkan kepala, wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Romy. Aku masih ada di sini, aku ingin kamu tahu." Jawabnya, suaranya semakin lemah, namun masih bisa terdengar jelas di telinga Romy. Romy merasa dadanya sesak. Air mata mulai mengalir begitu saja. "Yul, aku sangat merindukanmu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Tolong jangan tinggalkan aku," kata Romy dengan suara penuh isak tangis, seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Sosok Yuli itu mengangguk pelan. "Aku tidak akan benar-benar meninggalkanmu, Romy. Aku selalu ada di sini, dalam hatimu," katanya, sambil mengulurkan tangannya, meskipun tangan itu tampak kabur dan seperti menghilang seiring angin malam yang dingin. Tiba-tiba, bayangan itu mulai memudar, seolah diseret kembali ke dalam kegelapan. Romy merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, napasnya terengah-engah. Ketika bayangan itu hilang sepenuhnya, semuanya kembali menjadi sunyi. Romy berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak tahu apakah yang baru saja dia alami itu adalah mimpi atau kenyataan, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu yang tak bisa dijelaskan baru saja terjadi.
Keesokan harinya, Romy merasa tidak tenang. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah kejadian itu. Apakah itu benar-benar Yuli? Apakah roh Yuli yang datang untuk memberitahunya sesuatu? Romy merasa bingung dan takut, tetapi di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang harus dia cari tahu. Cinta dan kehilangan itu begitu kuat, dan Romy merasa bahwa Yuli belum benar-benar pergi. Mungkin, Yuli memiliki pesan yang harus disampaikan, dan Romy harus memahaminya. Sejak malam itu, Romy terus dihantui oleh penampakan Yuli yang tiba-tiba muncul di kehidupannya. Setiap malam, dia merasakan kehadiran Yuli yang begitu nyata, meskipun tubuh Yuli sudah tidak ada. Kehilangan itu membawa Romy pada pencarian yang lebih dalam tentang arti kehidupan dan kematian, dan apakah mungkin ada kehidupan setelah kematian. Namun satu hal yang pasti, Yuli, dalam bentuk apapun, tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Hari-hari Romy terasa semakin sulit setelah malam pertama dia bertemu dengan sosok Yuli yang tampak seperti hantu. Kejadian itu mengganggunya setiap kali dia mencoba untuk tidur, dan meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan takut itu, bayangan Yuli terus muncul dalam pikirannya. Setiap malam, dia merasakan kehadiran Yuli yang mengintai dari sudut ruangan, memanggil-manggil namanya dengan suara yang tidak bisa ia lupakan. Romy tahu, sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Kehilangan Yuli, yang sudah sangat menyakitkan, kini semakin rumit dengan penampakan-penampakan itu. Meskipun dia sangat merindukan Yuli, Romy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah mungkin ini hanya perasaan kesedihan yang mengaburkan pikirannya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di luar kemampuan manusia untuk memahaminya? Pada suatu pagi yang cerah, Romy duduk termenung di depan meja kerja, menatap layar komputer yang tidak terlalu ia fokuskan. Setiap kali ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, pikirannya kembali melayang pada penampakan Yuli yang masih terasa begitu nyata. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, jawaban. Jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa hal ini terjadi. Romy ingin mencari penjelasan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Setelah beberapa hari merenung, Romy memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara yang lebih serius. Ia teringat akan seorang ustadz yang pernah dia dengar dari teman-temannya, Ustadz Alfis. Ustadz ini dikenal memiliki wawasan yang luas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas dan takdir. Meskipun Romy tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib atau mistis, ia merasa bahwa bertemu dengan ustadz ini bisa memberikan penjelasan tentang apa yang tengah dialaminya. Dengan langkah yang agak ragu, Romy pergi ke sebuah masjid di pinggiran kota tempat Ustadz Alfis biasa mengajar. Suasana masjid itu sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan seolah menyambut kedatangannya dengan suasana damai. Setelah mendaftar dan menunggu beberapa menit, Romy dipersilakan masuk ke ruang khusus tempat Ustadz Alfis berada. Ustadz Alfis adalah pria parubaya dengan wajah yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Ia duduk di atas kursi dengan sikap yang penuh rasa hormat, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya dipikirkan dengan seksama. Ketika Romy duduk di depannya, Ustadz Alfis memandangnya dengan tatapan yang lembut, seolah sudah mengetahui alasan Romy datang. "Assalamualaikum, Romy. Apa yang membawamu ke sini?" tanya Ustadz Alfis dengan suara yang dalam dan penuh pengertian. Romy mengangguk pelan, masih merasa sedikit canggung. "Waalaikumsalam, Ustadz. Sebenarnya, saya sedang mengalami sesuatu yang sulit saya jelaskan. Beberapa minggu terakhir, saya sering melihat sosok Yuli, pacar saya yang sudah meninggal. Kadang dia muncul dalam mimpi, kadang di dunia nyata. Saya merasa bingung, Ustadz. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya terus merasa ada yang tidak beres?" tanya Romy, mencoba menyampaikan kebingungannya. Ustadz Alfis mendengarkan dengan seksama, tidak ada raut wajah yang berubah, hanya matanya yang memancarkan rasa empati. Setelah Romy selesai bercerita, ia menarik napas panjang dan mulai berbicara. "Romy, setiap apa yang kita alami di dunia ini memiliki alasan, meskipun terkadang kita tidak bisa langsung memahami maknanya. Kehilangan itu adalah bagian dari takdir hidup manusia. Allah menjemput setiap hambanya pada waktunya,
Namun apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari apa yang kita ketahui. Ustadz Alfiz mulai menjelaskan dengan nada yang tenang namun penuh arti. Yang kamu alami sekarang mungkin bisa jadi sebuah ujian atau cobaan. Terkadang, perasaan kita yang belum selesai dengan orang yang telah meninggal bisa membuat kita merasa seperti mereka masih ada di sekitar kita. Tidak jarang, hal-hal seperti ini muncul, terutama pada orang yang masih sangat terikat emosinya. Sosok yang kamu lihat bisa jadi hanya bayangan pikiran atau perasaanmu yang belum bisa menerima kenyataan, lanjut Ustadz Alfiz dengan lembut. Romi menunduk, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Jadi, itu cuma perasaan saya saja? Tanya Romi, merasa sedikit ragu. Ustadz Alfiz mengangguk pelan. Bisa jadi. Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa yang kamu alami lebih dari sekadar perasaan. Dalam ajaran Islam, kita percaya bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Mungkin ada pesan yang belum tersampaikan, atau mungkin kamu sendiri yang merasa ada urusan yang belum selesai dengan almarhumah. Romi merasa sedikit lebih lega, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang mengganggu. Lalu, bagaimana saya bisa berhenti merasakan hal ini? Ustadz, kenapa saya merasa seperti ini tidak akan berakhir? Tanya Romi dengan suara penuh harapan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menerima kenyataan bahwa kehidupan ini penuh dengan kehilangan, dan kita tidak bisa menghindari itu. Namun, setiap kehilangan juga membawa pelajaran. Ketika kamu belajar untuk merelakan, kamu akan merasakan kedamaian dalam hati. Berdoalah pada Allah, mintalah agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Sesungguhnya, ketenangan hanya bisa datang ketika kita benar-benar menyerahkan semuanya kepadanya, jawab Ustadz Alfiz dengan bijak. Romi terdiam, merenungkan kata-kata Ustadz Alfiz. Dalam hatinya, ia merasa ada beban yang sedikit berkurang. Ia tahu bahwa meskipun ini tidak mudah, dia harus belajar untuk merelakan Yuli. Kehilangan adalah bagian dari hidup, dan meskipun itu sangat sulit, ia harus menerima kenyataan bahwa Yuli telah pergi. Setelah berbicara cukup lama, Romi merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatinya masih terasa berat, ada sedikit harapan yang muncul setelah berbicara dengan Ustadz Alfiz. Terima kasih, Ustadz. Saya akan mencoba untuk lebih menerima kenyataan dan berdoa. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk saya, kata Romi dengan suara yang lebih mantap. Ustadz Alfiz tersenyum lembut, memberikan anggukan penuh pengertian. Ingatlah, Romi, bahwa Tuhan selalu mendengar doa hambanya. Jangan pernah ragu untuk meminta pertolongannya. Semua yang kamu alami, termasuk perasaanmu saat ini, akan berakhir ketika waktunya tiba. Jangan takut untuk melepaskan, karena dalam melepaskan, kita justru menemukan kebebasan. Romi pun keluar dari ruangan dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanannya untuk merelakan Yuli masih panjang, pertemuannya dengan Ustadz Alfiz memberi Romi banyak pencerahan. Ia mulai merasa bahwa ada cara untuk mengatasi rasa kehilangan yang begitu dalam, dan itu dimulai dengan menerima kenyataan dan berdoa untuk kekuatan. Langkah Romi selanjutnya adalah menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Penampakan Yuli mungkin masih menghantuinya, tetapi dengan pemahaman baru ini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi setiap langkah yang harus dia jalani. Pagi itu, setelah pertemuan yang menenangkan dengan Ustadz Alfiz, Romi merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaan kehilangan Yuli masih terus menghantuinya. Namun, ada satu hal yang belum benar-benar terjawab, pertemuannya dengan sosok Yuli yang tampak begitu nyata beberapa malam yang lalu. Romi merasa bahwa meskipun penjelasan dari Ustadz Alfiz tentang menerima kenyataan dan berdoa memberi sedikit ketenangan, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pahami. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hanya perasaan kesedihannya saja, atau ada hal lain yang belum ia mengerti? Hari itu, Romi memutuskan untuk kembali menemui Ustadz Alfiz. Ia merasa perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian-kejadian aneh yang terjadi setelah Yuli meninggal. Meskipun Ustadz Alfiz telah memberi banyak pencerahan, Romi merasa belum sepenuhnya menerima semua yang terjadi.
Ada keraguan dalam dirinya yang belum bisa ia lepaskan begitu saja. Ketika Romi tiba di masjid, suasana masih sama seperti sebelumnya, tenang, sejuk, dan jauh dari keramaian kota. Ia menyusuri jalan menuju ruang pertemuan Ustadz Alvis dengan langkah pasti, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Setelah mengucapkan salam, ia dipersilakan masuk. Ustadz Alvis yang sudah menunggu dengan senyum bijak, menyambutnya dengan penuh kehangatan. "Assalamualaikum, Romi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ustadz Alvis dengan nada yang tenang, seolah sudah tahu bahwa Romi datang dengan perasaan yang belum sepenuhnya lega. "Waalaikumsalam, Ustadz. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih banyak tentang apa yang saya alami setelah Yuli meninggal. Saya tahu Anda sudah menjelaskan banyak hal kemarin, tapi ada satu hal yang masih saya rasa belum jelas. Beberapa malam ini, saya terus melihat sosok Yuli, baik dalam mimpi maupun di dunia nyata. Apakah ini hanya perasaan saya saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi?" tanya Romi, dengan suara yang penuh berharap ada penjelasan lebih lanjut. Ustadz Alvis mendengarkan dengan seksama. Ia sudah melihat kegelisahan dalam diri Romi sejak awal. Dengan senyum yang tetap tenang, Ustadz Alvis mulai berbicara. "Romi, apa yang kamu alami bisa jadi merupakan campuran antara perasaan dan apa yang kita sebut sebagai pengalaman spiritual. Dalam ajaran kita, ada hal-hal yang disebut sebagai penampakan atau wujud yang bisa datang dalam bentuk apapun. Terkadang, manusia yang sangat terikat secara emosional dengan orang yang telah meninggal, bisa merasakan kehadiran orang tersebut dalam bentuk yang tidak biasa, baik itu dalam mimpi atau bahkan dalam keadaan terjaga. Tetapi, penting untuk diingat bahwa itu bukanlah hal yang buruk atau menakutkan. Itu adalah cara jiwa kita berusaha untuk menyelesaikan proses perpisahan." Ustadz Alvis mulai menjelaskan dengan penuh kelembutan. Romi menunduk, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Ia merasakan perasaan lega, namun masih ada banyak pertanyaan yang mengganggu. "Jadi, apa yang saya lihat itu bukan hal yang harus saya takutkan?" tanya Romi, sambil menatap Ustadz Alvis dengan penuh harap. Ustadz Alvis mengangguk pelan. "Tidak perlu takut, Romi. Itu hanyalah cara alam bawah sadar kamu untuk mengatasi kehilangan yang sangat besar. Pada umumnya, jiwa yang belum siap untuk berpisah dengan orang yang sangat kita cintai akan terus mencari cara untuk berkomunikasi atau merasakan kehadiran mereka. Kamu harus mengingat bahwa kehidupan ini adalah ujian. Setelah seseorang meninggal, kita sebagai orang yang masih hidup memiliki kewajiban untuk merelakan dan melanjutkan hidup. Namun, hal ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika hubungan itu sangat dalam, seperti yang kamu rasakan dengan Yuli." Romi merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, tetapi masih ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya. "Tapi, Ustadz, apakah Yuli masih merasa ada di sini? Apakah dia benar-benar tidak pergi?" tanya Romi, suaranya terdengar penuh harapan. Ia ingin tahu apakah Yuli benar-benar telah meninggalkan dirinya, atau apakah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menghubunginya. Ustadz Alvis menatap Romi dengan lembut, seperti memahami betul perasaan yang ada di dalam hati Romi. "Tidak ada yang benar-benar hilang, Romi. Setiap perpisahan memang terasa sangat menyakitkan, tetapi percayalah bahwa Yuli sudah berada di tempat yang lebih baik. Hanya saja, jiwa yang telah meninggalkan tubuh ini terkadang meninggalkan bekas, terutama pada orang yang sangat kita cintai. Apa yang kamu rasakan itu adalah bentuk perasaan dan kenangan yang hidup dalam dirimu. Yuli, dalam artian fisik, sudah tidak ada lagi. Tetapi kenangannya akan selalu ada, dan itulah yang membuat kamu merasa seolah-olah dia masih di sini," jelas Ustadz Alvis dengan sabar. Romi terdiam. Kata-kata itu terasa menyentuh hatinya. Ia mulai merasa sedikit lebih menerima kenyataan. Selama ini, ia terjebak dalam perasaan ingin Yuli kembali, ingin semuanya menjadi seperti dulu. Namun, sekarang ia mulai menyadari bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah merelakan, meskipun itu sangat sulit. "Jadi, saya harus merelakan semuanya, ya, Ustadz? Meskipun saya masih sangat merindukannya?"
Tanya Romi dengan suara bergetar, masih merasa berat untuk melepaskan. Ya, Romi. Merelakan bukan berarti melupakan. Itu berarti menerima kenyataan dengan ikhlas dan mengizinkan dirimu untuk melanjutkan hidup. Yuli akan selalu ada dalam kenanganmu, tetapi hidupmu harus terus berjalan. Setiap kehilangan mengajarkan kita tentang pentingnya kehidupan itu sendiri. Kamu harus percaya bahwa Allah memiliki takdir yang lebih baik untukmu, jawab Ustadz Alfis dengan suara yang sangat menenangkan. Romi merasa seperti ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun rasa sakit masih ada, ia mulai merasa bahwa ada kedamaian yang bisa ia temukan jika ia benar-benar belajar merelakan. Dia menatap Ustadz Alfis dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Saya merasa lebih tenang sekarang. Saya akan berusaha untuk menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidup saya. Semoga saya bisa menjalani hidup dengan ikhlas, kata Romi dengan penuh keyakinan. Ustadz Alfis tersenyum lembut, lalu berkata, ingat, Romi. Jangan pernah ragu untuk meminta petunjuk dari Allah. Doa dan keikhlasan akan membimbingmu. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Allah selalu ada untuk mendengarkan doa-doa kita. Setelah pertemuan itu, Romi merasa seolah-olah mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Penjelasan Ustadz Alfis membantunya untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Perasaan kehilangan Yuli memang tidak akan hilang begitu saja, tetapi Romi sekarang tahu bahwa yang terpenting adalah menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Dengan penuh harapan, Romi melangkah keluar dari masjid, siap untuk menghadapi hari-hari mendatang dengan hati yang lebih lapang. Romi duduk termenung di ruang tamunya yang sepi. Hujan gerimis di luar membuat suasana semakin hening, hanya suara tetesan air hujan yang terdengar di jendela. Beberapa minggu sudah berlalu sejak pertemuannya dengan Ustadz Alfis, dan meskipun hatinya mulai merasa lebih tenang, rasa kehilangan terhadap Yuli masih belum sepenuhnya hilang. Tapi ada satu hal yang berbeda. Romi mulai merasa sedikit lebih damai, sedikit lebih mampu menerima kenyataan bahwa Yuli telah pergi. Pagi itu, Romi memutuskan untuk pergi ke makam Yuli. Dia merasa sudah saatnya untuk memberikan penghormatan terakhir, bukan hanya untuk Yuli, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ini adalah langkah yang harus dia ambil, meskipun ia tahu ini akan menjadi momen yang sangat emosional. Sudah lama ia merasa terjebak dalam kenangan, selalu mencari cara untuk menghubungi Yuli meskipun tahu itu tidak mungkin. Romi memasuki kawasan pemakaman dengan langkah perlahan. Cuaca mendung, namun tidak terlalu gelap. Angin yang lembut bertiup membuat dedaunan bergerak perlahan, seakan menyambut kedatangannya. Romi merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang lebih tenang dan damai. Ketika dia sampai di makam Yuli, dia berhenti sejenak, memandang batu nisan itu dengan penuh perasaan. Yuli, aku akhirnya datang. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencoba untuk merelakanmu, gumam Romi dengan suara lembut, seperti berbicara langsung dengan Yuli. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia mencoba untuk tetap tegar. Dia duduk di samping makam Yuli, merasakan angin sepi-sepi yang menyentuh kulitnya. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah bunga mawar putih, bunga yang dulu pernah mereka pilih bersama sebagai simbol cinta mereka. Dengan hati yang penuh perasaan, Romi menaruh bunga itu di atas makam Yuli. Dulu aku takut untuk datang ke sini, Yul. Aku merasa jika aku datang, aku akan semakin tidak bisa melepaskanmu. Tapi sekarang, aku sadar. Aku harus menerima kenyataan ini. Aku harus ikhlas, ujar Romi dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi kata-katanya mengandung kekuatan yang baru ia temukan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Semua kenangan indah bersama Yuli seperti berputar dalam pikirannya. Momen-momen bahagia saat mereka berdua tertawa bersama, saat mereka berbicara tentang masa depan, dan bagaimana mereka merencanakan hidup mereka bersama. Namun, semua itu kini hanya menjadi kenangan yang harus dia terima dan biarkan pergi. Maafkan aku, Yul. Maaf jika aku belum sepenuhnya bisa merelakanmu. Aku terlalu terikat pada masa lalu, tapi sekarang aku tahu,
aku harus melanjutkan hidup. Aku ingin kamu tenang di sana, Romy melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, hampir seperti bisikan. Ia merasa ada kedamaian yang mulai masuk ke dalam hatinya, meskipun air matanya tak bisa berhenti mengalir. Romy menundukkan kepalanya, sejenak terdiam, membiarkan kesedihannya mengalir begitu saja. Ia merasakan beban yang begitu berat di dadanya perlahan mulai terangkat. Mungkin, itulah yang disebut dengan proses merelakan. Tidak mudah, tidak cepat, tetapi harus dijalani dengan penuh ketulusan hati. Tiba-tiba, angin bertiup sedikit lebih kencang, seakan membawa sesuatu yang tak terucapkan. Romy merasakan ada kehadiran yang hangat di sekitarnya, dan meskipun ia tahu itu mungkin hanya perasaannya saja, ia merasa seperti Yuli ada di sana, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Romy menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti ada pesan yang datang melalui angin itu, bahwa Yuli sudah baik-baik saja, dan bahwa ia bisa melanjutkan hidupnya. Setelah beberapa saat, Romy bangkit berdiri. Ia menatap makam Yuli satu kali lagi, lalu mengucapkan doa untuk Yuli, berharap agar arwahnya diterima dengan baik oleh Tuhan. Selamat jalan, Yul. Aku akan selalu mengenangmu, tapi aku harus terus melangkah. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku akan terus mencintaimu, meskipun kita tidak bisa bersama lagi di dunia ini. Ucapnya dengan tegas, namun ada kedamaian dalam suaranya. Langkah Romy terasa lebih ringan ketika ia meninggalkan makam Yuli. Ada rasa ikhlas yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang sebelumnya terasa sangat sulit untuk dicapai. Ia tahu bahwa ini bukan berarti melupakan Yuli, tetapi lebih kepada menerima bahwa kehidupan harus terus berjalan, dengan atau tanpa kehadiran orang yang kita cintai. Setelah pulang ke rumah, Romy memutuskan untuk membersihkan beberapa barang-barang yang masih berhubungan dengan Yuli. Foto-foto, hadiah-hadiah kecil yang mereka tukarkan, dan berbagai kenangan lainnya. Sambil melakukan itu, Romy merasa tidak ada lagi perasaan terluka yang menyakitkan. Dia merasa seperti sedang melakukan proses pembersihan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia mengingat pesan Ustadz Alfis bahwa dalam melepaskan, ada kebebasan yang datang. Romy tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saat itu, ia merasa lebih siap untuk menghadapi hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bersama Yuli telah berakhir, tetapi kenangan itu akan selalu ada, seperti bagian dari dirinya yang tidak akan pernah hilang. Ia tidak lagi takut akan kenangan-kenangan itu, karena ia sudah belajar untuk merelakan dan menerima bahwa cinta sejati tidak akan pernah benar-benar pergi. Hari demi hari, Romy mulai merasakan hidup yang baru. Ia tidak lagi terhanyut dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun Yuli masih ada dalam pikirannya, ia merasa bahwa ia kini bisa melangkah dengan lebih ringan. Ia mulai menata kembali hidupnya, merencanakan masa depan yang baru, meskipun tanpa Yuli di sisinya. Pada akhirnya, Romy belajar bahwa ikhlas bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang harus ditempuh jika kita ingin menemukan kedamaian dalam hidup. Ikhlas berarti menerima takdir, meskipun itu penuh dengan kehilangan. Dan dalam setiap kehilangan, ada kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kekuatan yang lebih besar dari dalam diri kita sendiri. Dengan senyuman yang tulus, Romy melangkah maju, siap menghadapi hidup yang baru dengan hati yang lebih lapang. Karena ia tahu, meskipun Yuli telah pergi, cinta mereka akan selalu ada, dan ia akan selalu mengenang Yuli dengan penuh cinta dan ikhlas.